Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mudahhin wal muzakkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a wa la yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Dzat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat Allah memberikan hewan sebagai satu kenikmatan. Dan diantara syariatnya adalah kita menyembelih kurban. Hakikatnya itu adalah untuk agar kita mengingat Allah yang telah memberikan kita, yaitu diantara kenikmatan adanya hewan kurban atau hewan-hewan yang bisa dikurbankan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita di hari kurban ini semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena Allah tidak melihat kurban kita, tetapi Allah melihat takwa kita. Sebagaimana dulu Qabil dan Habil, kurbannya ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ukurannya adalah bagaimana kurban itu terkait dengan ketakwaannya. Maka Allah juga menyampaikan dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan mencapai apa yang diharapkan dari Allah dari daging itu kecuali takwanya. Jadi alat ukurnya adalah takwa. Ketika kita mampu berkurban, maka kita terus cross check sebagaimana jauhnya dan kuatnya takwa kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di kesempatan ini insya Allah ingin dibahas, ingin sharing tentang antara dunia dan akhirat, menyusun skala prioritas hidup seimbang di hari raya kurban. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di hari raya Idul Adha ini kita umat Islam diajarkan tentang pengorbanan, diajarkan tentang ketaatan, dan diajarkan tentang bagaimana memprioritaskan di dalam hidup. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau berkaitan dengan akidah, maka tidak ada yang bisa lebih diprioritaskan daripada akidah itu. Nabi Ibrahim dengan ancaman, Nabi Ibrahim dengan penindasan, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan berbagai pengorbanan-pengorbanan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dihadapi oleh Nabi Ibrahim, karena itu berkaitan dengan ketauhidan. Maka di dalam Quran surat Luqman misalnya, meskipun kepada orang tua kalau berbicara tauhid tidak bisa kita tinggal diam.
Al-Quran berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau berkaitan dengan tauhid, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak bisa kompromi, tidak boleh ikut meskipun orang tua kita, tetapi di urusan-urusan lain kita tetap menghormati, memuliakan orang tua kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu pada kesempatan ini Khotib ingin menyampaikan 4 poin penting. Yang pertama adalah dunia adalah ladang akhirat. Dunia bukan tujuan utama kita. Bagi seorang muslim, akhirat itu yang paling utama. Ingat, ada 2 sifat Allah. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Ar-Rahman. Allah memberikan nikmat yang kecil, sering digambarkan hanya 1% kenikmatan di dunia, baik untuk yang mukmin maupun untuk yang kafir. Jadi nikmat di dunia itu hanya 1% dan itu dinikmati oleh mukmin dan kafir. Maka jangan heran di dunia ini kadang-kadang yang lebih maju bukan yang muslim, bukan yang mukmin. Kadang-kadang yang bandel lebih maju, yang bandel lebih hebat. Tetapi ada sifat Ar-Rahim. Allah memberikan kenikmatan di akhirat yang kenikmatannya 99%, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu orang yang beriman itu dunia itu hanya tempat persinggahan, sementara tujuan akhirnya adalah akhirat. Maka apapun yang dilakukan oleh kita, jangan lupa bahwa itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernah diingatkan yang terjadi kepada Qarun, yang tadi ayatnya dibacakan. Ketika Qarun disuruh beramal, ketika Qarun disuruh berzakat dan lain sebagainya, Qarun begitu sombongnya. Kata Qarun, saya ini kaya karena ilmu saya. Saya ini keren karena kemampuan saya, bukan karena yang lain. Maka ini adalah sebuah kesalahan, dan ini adalah salah alamat. Karena hakikatnya apapun di dunia ini, mudah-mudahan kita senantiasa ingat bahwa itu adalah harus dijadikan untuk kepentingan akhirat. Seperti Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat sejarah, itu hartanya 1.217 kg emas. Kalau sekarang itu sekitar 2,5 triliun. Tapi infak Rasulullah itu 1.251 kg emas. Kalau sekarang mungkin sekitar 3 triliun. Artinya kalau kita hitung, Rasulullah di masa hidupnya 60% digunakan untuk meninggikan li'ila'i kalimatillah, untuk dakwah berjuang di jalan Allah. Tentu sisa hartanya juga sama, semuanya adalah digunakan untuk li'ila'i kalimatillah. Jadi bagi seorang muslim yang beriman, seorang muslim yang betul-betul imannya kokoh, tujuan yang diniatkan dalam hidupnya adalah akhirat, karena dunia tentu hanya sementara. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kurban adalah simbol menyusun prioritas. Jadi ketika ada prioritas, maka ini kurban ini menunjukkan mana yang harus didahulukan. Artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim menjadikan teladan bagi kita semua bahwa Allah adalah segalanya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi,
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak disayang oleh beliau, oleh Ibrahim, anak yang dicintai oleh Ibrahim, bahkan ditunggu-tunggu oleh Ibrahim. Anaknya pintar, anaknya soleh, anaknya cerdas, anaknya nurut, anaknya tidak pernah membuat kesal orang tua. Tetapi ketika anaknya sudah berusia remaja, anaknya disuruh disembelih. Kenapa Nabi Ibrahim mau melakukan itu? Tiada lain adalah karena prioritas ketaatan kepada Allah itu adalah utama dibandingkan dengan yang lainnya. Alhamdulillah ini tidak menimpa kita. Kalau menimpa kita atau anak-anak kita ini nggak bisa kita bayangkan, pasti anak kita akan menolak. Dan ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berlaku dan terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, meskipun pada akhirnya diganti dengan bidzibhin azim wa fadainahu bidzibhin azim. Itu ada dalam Al-Qur'an. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyeimbangkan dunia dan akhirat adalah ciri hamba yang beriman. Seorang yang beriman itu pasti dia dunianya diperhatikan, akhiratnya lebih-lebih diperhatikan. Jadi kalau imannya tinggi itu akhirat diperhatikan tapi tidak lupa dunia. Tapi kalau keimanannya rendah itu dunia diperhatikan, kadang-kadang akhiratnya lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bataghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Perhatikanlah akhirat. Jadi akhirat dulu. Kalau menurut Quran seimbang itu didahulukan akhirat ya. Bukan 50% 50%. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa dunia. Al-Quran tidak bilang begini, wa bataghi fima ataakallahu darad dunya wala tansib nasibaka minal akhir. Enggak bilang begitu. Kenapa? Karena keseimbangan yang dimaksud adalah utamakan akhirat, seimbang akhirat dengan dunia, tetapi yang paling pokok itu adalah akhirat. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya Ismail Siti Sarah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini adalah investasi terbaik adalah amal yang bernilai akhirat. Kita seringkali melihat status-status atau propaganda atau iklan-iklan terkait investasi. Investasi dunia saja betapa pentingnya. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa berinvestasi itu berbahaya, bisa sengsara, bisa miskin, bisa melarat kalau dia tidak pandai berinvestasi. Itu dalam kehidupan dunia. Semua orang pasti ingin bisa berinvestasi, maka investasi terbaik itu yang jangan dilupakan adalah investasi akhirat. Kalau investasi dunia kenaikannya itu sangat terbatas. Kalau kita ditawarkan dengan investasi-investasi yang kenaikannya signifikan, itu biasanya bohong, biasanya penipuan. Misalnya Anda investasi ke perusahaan kami 100 juta, dalam setahun Anda akan mendapatkan 2 kali lipat dari 100 juta. Itu umumnya penipuan. Kalau investasi dunia. Kalau investasi akhirat tidak ada istilah penipuan. Cuma ini kita tergantung daripada keimanan kita.
Karena kalau kita ini masih hidup, imannya ini naik turun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Kalau hanya lihat kata yakin itu aneh. Beribadah sampai kamu yakin. Kalau udah yakin berarti sudah selesai. Bukan. Ternyata kata yakin itu artinya datangnya kematian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa iman atau keyakinan itu ada 100% kalau kita diambang kematian. Karena itu ditunjukkan surga dan neraka. Tapi kalau udah diambang kematian, tidak ada lagi pintu untuk beribadah, tidak ada lagi pintu untuk bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang berinvestasi akhirat, mampu berinvestasi akhirat, itu orang yang paling cerdas. Orang yang bisa berinvestasi di dunia untuk kepentingan hari tua saja, itu orang cerdas. Yang lebih cerdas lagi, yang paling cerdas lagi adalah orang yang mampu berinvestasi untuk kepentingan akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa paham bagaimana memprioritaskan kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsil rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada man ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'i sahabat wal qarabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bi nuratil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.